Presiden Republik Indonesia Jokowi dikatain kucing garong gondol iwak empal oleh budayawan penyair Butet Kartarejasa. Saya kira ini adalah jenis puisi ugal-ugalan, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas sedikit terkait dengan pantun hajatan rakyat yang menampilkan seorang penyair yang kita kenal, multi talent, ya, seorang aktor, seorang peniru berbagai macam suara, ya, aktor-aktor atau tokoh-tokoh terkenal, bahkan mungkin seorang penulis, ya, dan juga seorang sutradara. Saya tidak cukup banyak tahu tentang beliau, tetapi sekilas saya bisa tahu bahwa beliau adalah seorang budayawan. Tapi kali ini kita ingin kasih catatan buat Mas Butet, ya, terkait dengan isi puisinya. Coba saya bacakan sedikit ya isi puisinya. Ada kucing gondol iwak empal, aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang. Ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa tertipu. Penampilannya lugu, jebol, licik ngakali Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu ya. Silakan saja didengarkan videonya. Menyimak tentang puisi ini, saya cukup khawatir dengan bobot martabat dari kebudayaan, khususnya sastra. Ya, bahwa puisi, pantun atau apapun namanya sebuah karya sastra memang memiliki karakter tersendiri. Dia bisa menggonggong, dia bisa menerjang, dia bisa menendang, dia bisa, ya, melakukan sesuatu dalam rangka melakukan advokasi, perlawanan, pembelaan, perjuangan untuk sesuatu yang sifatnya kebenaran. Tetapi sastra itu juga punya koridor, dia punya sistem nilai, dia punya etik moral tersendiri, dia punya akhlak juga, ya. Bahwa sastra itu memiliki paling tidak dua fungsi. Satu sebagai sarana edukasi, ya. Sarana edukasi, memberikan dimensi pendidikan bagi penikmat sastra, bagi masyarakat, bagi halayak. Sehingga nilai-nilai etik dan moral itu tetap juga harus berikatan di dalamnya, harus mengandung unsur etika dan moral itu, akhlak itu. Nah, kemudian sastra harus juga memiliki dimensi yang disebut dengan dimensi hiburan atau entertain. Tetapi dimensi entertain itu tidak punya arti apa-apa kalau tidak disertai oleh, ya, keberadaan nilai-nilai yang etis. Dalam konteks ini saya mengatakan bahwa puisi ini, ya, betul-betul adalah puisi yang berpihak pada, ya, kelompok tertentu, ya, berpihak pada sebuah, ya, dinamika kepentingan politik yang agak kabur bagi orang lain kalau itu disampaikan. Ketika kita berbicara tentang isi ini, mau mengatakan bahwa Jokowi, ya, disebut sebagai kucing garong yang kalau menang itu pasti main curang. Ini puisi yang seperti apa ini? Ini tidak layak untuk masuk dalam, ya, kurikulum sastra Indonesia. Dia harus dilempar jauh, ya. Ini akan mendegradasi, memeloroti, ya, mengkeroposi bangunan sastra di Indonesia, ya. Puisi ini adalah puisi-puisi ugal-ugalan, puisi yang masuk dalam kategori sampah menurut saya. Karena sama sekali, ya, ini emosional, puisi yang emosional semata-mata, marah,
secara tidak beretik, marah secara tidak cerdas, ya, marah dalam sebuah keberpihakan yang sulit kita tentukan realitas kebenaran itu seperti apa sebenarnya. Karena kita sedang ada dalam masa tarik-menarik. Orang memberikan pencitraan-pencitraan, orang kemudian selalu menuduh orang yang satu, paslon yang lain tidak etik, ya, melanggar dan seterusnya. Kemudian abai pada pelanggaran-pelanggaran etik sendiri. Nah, kemudian kita melihat di sini bagaimana puisi ini kemudian menyerang eksistensi survei, eksistensi lembaga-lembaga yang mengabdikan pada dirinya untuk melakukan kerja-kerja intelektual yang bermartabat. Bisa jadi dengan puisi itu mau mengatakan bahwa survei di Indonesia itu sudah diakal-akali, sudah dirembesi oleh intervensi cawe-cawenya Jokowi. Ya, menurut Butet seperti itu. Ya, saya kira orang survei juga perlu dalam tanda kutip merespon apa yang Butet sampaikan ini secara baik, ya, secara serius. Karena sudah tidak ada yang tersisa, ya. Bisa jadi persoalan mengakal-ngakal ini menyangkut tentang, oh ternyata hasil survei menyangkut tentang tingkat penerimaan publik terkait dengan kinerja yang 80% itu juga diakal-akali oleh Jokowi. Itu kan puisi itu menyerang seperti itu. Nah, bahwa tingkat keterpilihan paslon nomor 2 juga itu akal-akalan. Loh, semuanya akan jadi akal-akalan di tangan Jokowi dan di tangan, ya, katakanlah kelompok paslon nomor 2. Belum lagi berbicara tentang beras bulog yang ditempeli stiker paslon nomor 2 dan seterusnya. Ini banyak, ada banyak sekali. Jadi memang paslon nomor 2 ini dianggap sebagai, ya, baik Jokowi maupun turunannya itu kucing garong, ya. Ini kan sesuatu tuduhan yang serius, ya. Saya kira publik sastra perlu send quote protes terkait dengan sosok seorang budayawan besar yang boleh dikatakan sebagai sebuah influencer seni, influencer sastra, influencer budaya, yang jangan sampai nanti justru kehilangan budaya ketimurannya, bukan partai politik.